Halo semua, perkenalkan nama saya Selin Deborah Panggabean dengan NIM 250300599. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian metabolisme, katabolisme, anabolisme, perbedaan antara katabolisme dan anabolisme, serta fungsi dari metabolisme karbohidrat. Yang pertama adalah pengertian metabolisme. Nah, metabolisme adalah proses biokimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup untuk menghasilkan energi dan mempertahankan fungsi seluler. Nah, metabolisme itu proses yang sangat penting bagi kehidupan karena tanpa metabolisme tubuh tidak akan dapat memecah nutrisi, menghasilkan energi, atau memperbaiki jaringan. Yang kedua, pengertian katabolisme. Katabolisme merupakan reaksi pemecahan molekul-molekul besar yang kompleks menjadi molekul-molekul kecil yang lebih sederhana. Nah, jenis metabolisme ini yang merombak substrat kompleks molekul organik menjadi komponen penyusunnya dengan melepaskan energi yang umumnya dalam bentuk ATP. Selanjutnya, anabolisme. Anabolisme adalah reaksi penyusunan senyawa kompleks dari senyawa-senyawa sederhana, misalnya sintesis asam lemak, sintesis asam amino, atau sintesis berbagai metabolit sekunder lainnya. Nah, anabolisme itu juga disebut sebagai biosintesis atau asimilasi. Dalam reaksi anabolisme itu dibutuhkan energi yang diperoleh dari reaksi katabolisme. Nah, ada beberapa perbedaan dari katabolisme dan anabolisme. Katabolisme adalah proses pemecahan zat kompleks seperti karbohidrat, lemak, dan protein menjadi bentuk yang lebih sederhana. Sedangkan anabolisme adalah proses pembentukan atau penyusunan zat kompleks dari molekul sederhana dengan memanfaatkan energi. Perbedaan yang kedua adalah fungsi utama dari katabolisme adalah menyediakan energi bagi tubuh dengan cara memecah cadangan makanan seperti glukosa dan juga lemak. Sedangkan fungsi utama dari anabolisme adalah membangun serta memperbaiki jaringan tubuh seperti membentuk otot setelah olahraga atau memperbaiki luka. Nah, perbedaan yang ketiga adalah dalam proses katabolisme itu menghasilkan energi yang digunakan untuk berbagai aktivitas, mulai dari bernapas, bergerak, hingga menjaga fungsi dari organ-organ vital. Sedangkan pada proses anabolisme itu tubuh menggunakan energi yang telah disimpan untuk membangun atau menyusun molekul-molekul sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Nah, yang selanjutnya metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat itu mencakup serangkaian proses biokimia yang terjadi di dalam tubuh untuk memproses, mengubah, dan menggunakan karbohidrat sebagai sumber energi. Dalam metabolisme karbohidrat dikenal beberapa istilah seperti glikogenesis, glikogenolisis, dan gluconeogenesis yang merupakan proses yang dilakukan tubuh untuk mempertahankan kadar glukosa dalam jumlah yang normal. Nama saya Indah Mawardani Manurung dengan NIM 250305084. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai anabolisme karbohidrat. Anabolisme karbohidrat meliputi fotosintesis. Mampukah kita sebagai manusia ataupun hewan bertahan hidup jika tidak ada tumbuhan di muka bumi ini? Pastinya tidak akan bisa ya. Hal ini karena kita tidak mampu menghasilkan zat organik sendiri layaknya tumbuhan. Tumbuhan memiliki kemampuan menghasilkan zat organik dari zat anorganik yang dikenal sebagai fotosintesis. Sintesis adalah salah satu contoh proses anabolisme, yaitu pengubahan zat-zat anorganik karbon dioksida dan air oleh klorofil menjadi zat-zat organik karbohidrat dengan bantuan cahaya. Fotosintesis terbagi menjadi dua, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang membutuhkan cahaya sebagai sumber energi dan berlangsung pada siang hari. Dalam reaksi terang fotosintesis, energi cahaya yang lebih tinggi sehingga dapat digunakan untuk melakukan kerja seluler. Reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya sebagai sumber energi karena sumber energinya berupa energi kimia. Reaksi terang
Ciri khasnya membutuhkan energi cahaya untuk menghasilkan energi kimia, yaitu ATP dan NADPH2 yang akan digunakan di dalam reaksi gelap. Warna cahaya yang efektif diserap adalah warna merah dan warna biru, terjadi di membran gelakonoid yang di dalamnya terdapat fotosistem. Fotosistem tersusun dari pigmen-pigmen seperti klorofil A, klorofil B, dan karotenoid. Fotosistem yang terlibat dalam fotosintesis ada dua macam, yaitu fotosistem 1 P700, fotosistem 2 P680. Fotosistem 1 P700 mengandung klorofil A yang menyerap kuat energi cahaya dengan gelombang 700 nanometer. Fotosistem 2 P680 mengandung klorofil A yang menyerap kuat energi cahaya dengan gelombang 680 nanometer. Sehingga fungsi pigmen dalam fotosistem menangkap energi cahaya guna melepaskan elektron oleh pusat reaksi, yaitu klorofil A. Ada dua macam aliran elektron atau dikenal dengan istilah fotofosforilasi. Yang pertama, fotofosforilasi non-siklik. Yang kedua, fotofosforilasi siklik. Fotofosforilasi non-siklik dimulai ketika fotosistem 2 menyerap energi cahaya. Energi tersebut ditangkap oleh klorofil untuk memecah molekul air atau fotolisis. Elektron yang dilepaskan di proses fotolisis diteruskan menuju akseptor elektron, yaitu akseptor primer, kemudian dilanjutkan ke sistem transfer elektron seperti plastoquinon, kompleks sitokrom, dan plastosianin. Dan proses ini menghasilkan ATP. Pada akhirnya, elektron tersebut akan diterima oleh fotosistem 1. Pada saat yang bersamaan, fotosistem 1 menyerap energi cahaya dan juga melepaskan elektron. Elektron tersebut diteruskan menuju akseptor elektron ke sistem transfer elektron ferredoksin dan akhirnya ditangkap oleh NADP+. Ion H+ hasil fotolisis kemudian diikat oleh NADP+ menuju NADPH2. Jadi, fotofosforilasi non-siklik menghasilkan ATP, NADPH2, dan O2. Fotofosforilasi siklik. Ciri khasnya elektron dilepaskan oleh fotosistem 1 pada akhirnya akan kembali ke fotosistem 1. Jadi, ketika fotosistem 1 menerima cahaya, maka elektronnya akan tereksitasi dan akan diterima oleh akseptor elektron. Kemudian dilanjutkan ke kompleks sitokrom, plastosianin, dan akhirnya kembali ke fotosistem 1. Setiap elektron tereksitasi akan menghasilkan ATP. Jadi, hasil jalur elektron siklik hanya ATP. Jalur ini terjadi pada saat konsentrasi NADPH2 sudah maksimal. Siklus Calvin. Siklus Calvin adalah proses fotosintesis di stroma kloroplas yang mengubah CO2 menjadi glukosa menjadi 3 tahap, yaitu tahap fiksasi, reduksi, dan regenerasi, di mana hal ini menggunakan ATP dan NADPH dari reaksi terang dan untuk membentuk molekul perantara, yaitu gliseraldehid 3-fosfat atau G3P.
di mana dua molekul G3P kemudian bergabung untuk menghasilkan satu molekul glukosa berkarbon 6, di mana hal ini memerlukan 6 putaran siklus Calvin. Adapun siklusnya dapat dilihat pada slide. Faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis, di mana pertama itu ada faktor eksternal terdiri dari cahaya. Intensitas cahaya yang lebih tinggi meningkatkan laju fotosintesis hingga titik saturasi, sehingga kualitas panjang gelombang merah dan biru dapat diserap dengan baik. Faktor eksternal yang kedua ada karbon dioksida atau CO2. Peningkatan konsentrasi CO2 dapat meningkatkan laju fotosintesis karena CO2 merupakan bahan baku utama dalam proses fotosintesis. Faktor yang ketiga itu ada suhu, di mana suhu harus optimal. Apabila suhu terlalu rendah atau tinggi akan menghambat enzim fotosintesis. Yang keempat ada air atau H2O. Air merupakan salah satu faktor penting karena kekurangan air dapat menyebabkan stomata menutup dan penyerapan CO2 akan berkurang. Kemudian ada faktor internal. Faktor internal terdiri dari yang pertama itu ada klorofil, di mana jumlah klorofil diketahui dapat mempengaruhi seberapa banyak energi cahaya yang ditangkap selama proses fotosintesis. Faktor yang kedua ada unsur hara, yaitu berupa nitrogen dan magnesium. Nitrogen dan magnesium penting untuk pembentukan klorofil, sehingga kekurangan nitrogen dan magnesium akan menurunkan laju fotosintesis. Faktor yang ketiga adalah struktur daun, di mana ukuran, posisi, dan jumlah stomata pada pori-pori daun dapat mempengaruhi masuknya CO2 selama proses fotosintesis, sehingga struktur daun menjadi salah satu faktor internal yang dapat mempengaruhi proses fotosintesis. Yang keempat ada usia daun, di mana usia daun ini sangat berpengaruh kepada proses fotosintesis, di mana diketahui bahwa daun muda lebih efisien dalam proses fotosintesis dibandingkan dengan daun yang tua. Perkenalkan, nama saya Kalisa Miska Fiona dengan NIM 2503057. Jadi di sini saya akan membahas tentang glikolisis. Nah, apa sih glikolisis itu? Jadi glikolisis adalah proses memecah glukosa menjadi energi. Proses pemecahan glukosa ini berlangsung secara sistematis menjadi asam piruvat dan energi dalam bentuk NADH dan ATP. Glikolisis itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah glikolisis aerob dan yang kedua adalah glikolisis anaerob. Apa perbedaan antara aerob dan anaerob? Jadi yang aerob itu terjadi dengan adanya oksigen dan melibatkan pemecahan glukosa secara lengkap untuk menghasilkan karbon dioksida, air, dan sejumlah ATP. Untuk yang anaerob itu terjadi tanpa melibatkan oksigen dan menyebabkan pemecahan glukosa menjadi asam laktat dan 2 molekul ATP per glukosa. Tahapan glikolisis itu dibagi menjadi 10 tahap yang mengubah gula seperti glukosa. Untuk tahap pertama, glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat oleh enzim heksokinase. Untuk yang tahap kedua, glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi enzim fruktosa 6-fosfat yang dikatalis oleh enzim fosfohesasa isomerase. Untuk yang tahap ketiga, defruktosa 6-fosfat kemudian difosforilisasi pada karbon ke-1 membentuk defruktosa. Untuk yang tahap keempat, molekul defruktosa 1,6-difosfat dipecah menjadi 2 molekul 3 karbon. Tahap kelima, dihidroksiaseton difosfat diubah menjadi molekul kedua. Tahap keenam, 2 molekul gliseraldehida 3-fosfat mengalami proses oksidase dan difosforilisasi oleh fosfat anorganik. Tahap ketujuh, 2 molekul 1,3-fosfogliserat diubah menjadi 2 molekul 3-fosfogliserat. Tahap ke-8, molekul 3-fosfogliserat diubah menjadi 2 fosfogliserat oleh enzim fosfogliserat mutase. Tahap ke-9, molekul 2 fosfogliserat diubah menjadi fosfoenol pirufat menjadi enzim enolase. Dan tahap terakhir, 2 molekul fosfoenol pirufat diubah menjadi 2 molekul pirufat menghasilkan 2 molekul ATP. Glikolisis itu melibatkan serangkaian enzim yang berperan penting dalam mengkatalisis tiap langkah reaksi. Jadi, glikolisis itu punya enzim kunci. Antara lain tuh yang pertama adalah heksokinase yang berfungsi memulai proses dengan menambahkan gugus fosfat ke glukosa. Terus yang kedua,
Fosfofruktokinase bertindak sebagai pengatur utama laju glikolisis. Yang ketiga, piruvat kinase mengkatalisis tahap akhir pembentukan piruvat. Hasil akhir glikolisis itu yaitu satu molekul glukosa akan mengalami pemecahan dan menghasilkan dua jenis molekul asam piruvat, dua asam molekul ATP, dan dua NADH yang akan membawa elektron. Regulasi glikolisis. Yang pertama itu adalah heksokinase atau glukokinase. Yang kedua adalah fosfofruktokinase, di mana dia adalah pusat regulasi utama karena menentukan apakah glukosa akan dipecah untuk menjadi energi. Terus yang terakhir adalah piruvat kinase. Terus fungsi glikolisis dalam sel itu yang pertama adalah menghasilkan energi. Yang kedua menyediakan prekursor metabolik. Yang ketiga menyediakan NADH yang dipakai untuk produksi ATP di rantai transport elektron. Terus yang keempat sumber energi utama. Terus yang kelima itu adalah penting untuk sel tertentu seperti sel otak dan eritrosit, sangat bergantung pada glukosa dan glikolisis. Perkenalkan, nama saya Elkesia Bernadette dengan NIM 2503050171. Dan materi selanjutnya itu ada gluconeogenesis. Gluconeogenesis adalah proses pembentukan glukosa baru dari bahan non-karbohidrat ketika pasokan glukosa rendah. Proses ini berlangsung terutama di hati dan sebagian kecil di ginjal, terutama saat kondisi puasa panjang, kelaparan, atau aktivitas fisik berat. Prekursor gluconeogenesis. Bahan awal non-karbohidrat yang dapat diubah menjadi glukosa yaitu yang pertama ada laktat. Laktat ini adalah hasil metabolisme anaerob di otot. Dia masuk kembali melalui Cori cycle. Yang kedua itu ada asam amino glukogene. Ada alanin, serin, glisin, dan lain-lain yang berasal dari pemecahan protein. Dan kemudian yang ketiga ada gliserol, berasal dari pemecahan trigliserida atau lemak. Yang keempat ada intermediate siklus Krebs seperti oksaloasetat. Yang berikutnya itu ada enzim kunci gluconeogenesis. Terdapat 4 enzim utama yang menggantikan langkah tak reversibel pada glikolisis. Yang pertama ada piruvat karboksilase, mengubah piruvat menjadi oksaloasetat. Yang kedua ada PEP karboksikinase, yaitu mengubah oksaloasetat menjadi fosfoenol piruvat. Yang ketiga ada fruktosa 1,6-bifosfatase, yaitu mengubah fruktosa 1,6-bifosfat menjadi fruktosa 6-fosfat. Yang keempat ada glukosa 6-fosfatase, yaitu mengubah glukosa 6-fosfat menjadi glukosa bebas. Kemudian kita akan membahas mengenai perbedaan gluconeogenesis dan glikolisis. Dari aspek fungsi, gluconeogenesis berfungsi untuk membentuk glukosa baru, sedangkan glikolisis berfungsi untuk memecah glukosa menjadi energi. Dari aspek lokasi, gluconeogenesis itu berlokasi di hati dan ginjal, sedangkan glikolisis hampir di semua sel. Kemudian aspek kondisi aktif. Gluconeogenesis itu kondisi aktifnya pada saat puasa ataupun kelaparan, sedangkan glikolisis setelah makan atau sedang mengkonsumsi banyak glukosa. Kemudian aspek energi, gluconeogenesis itu membutuhkan ATP dan GTP, sedangkan glikolisis menghasilkan ATP. Kemudian arah prosesnya itu, gluconeogenesis itu dari piruvat sampai ke glukosa, sedangkan glikolisis dari glukosa sampai ke piruvat. Kemudian ada aspek hormon pengaktifasi. Gluconeogenesis itu hormonnya ada glukagon dan kortisol, sedangkan glikolisis itu ada hormon insulin. Yang terakhir itu ada dari aspek enzim kuncinya. Kalau gluconeogenesis itu ada PC, PEP, CK, FB fase, dan G6 fase. Sedangkan glikolisis itu ada HK, PFK1, dan PK. Dan yang terakhir itu kita akan membahas mengenai kondisi saat gluconeogenesis aktif. Gluconeogenesis ini meningkat pada saat keadaan yang pertama itu ada saat puasa panjang atau pada saat cadangan glikogen habis. Yang kedua itu pada saat kelaparan.
Di sini untuk mempertahankan kadar glukosa untuk otak dan eritrosit. Yang ketiga itu pada saat olahraga intensitas tinggi atau banyak laktat di otot. Yang keempat itu ada kadar insulin rendah dan glukagon tinggi. Kemudian yang kelima ada aksidosis laktat ringan, yaitu tubuh mengubah laktat menjadi glukosa. Dan yang terakhir itu pada saat stres yang meningkatkan pemecahan protein. Perkenalkan, nama saya Lydia Panggabean dengan NIM 250303047. Pada saat ini, saya akan menjelaskan tentang jalur pentasa fosfat. Jalur pentasa fosfat adalah jalur metabolisme alternatif glikolisis yang terjadi di sitoplasma. Jalur ini digunakan untuk membentuk NADPH dan ribosa 5-fosfat. Jalur pentasa fosfat dibagi menjadi dua fase, yaitu fase oksidatif dan fase non-oksidatif. Fase oksidatif pada pentasa fosfat adalah fase yang irreversibel. Fase ini menghasilkan NADPH, ribosa 5-fosfat, dan CO2. Enzim yang cukup penting pada fase ini adalah glukosa 6-fosfat dihidrogenase atau G6PD. Lalu ada fase non-oksidatif, yang dimana fase ini termasuk fase yang reversibel. Fase ini mengubah ribosa 5-fosfat menjadi ribosa 5-fosfat dan silosa 5-fosfat. Fase ini juga melibatkan enzim transketolase dan transadolase. Hasil akhir dari fase ini adalah gliseraldehyde 3-fosfat atau G3P dan fruktosa 6-fosfat atau F6P. Ini adalah diagram dari jalur pentasa fosfat. Jalur ini menggunakan glukosa 6-fosfat pada tahap oksidatif sebagai titik awal. Glukosa 6-fosfat diubah menjadi 6-fosfoglukonat menggunakan enzim glukosa 6-fosfat dihidrogenase dan menghasilkan NADPH. NADPH pada fase ini digunakan untuk eritase glutation. Lalu, 6-fosfoglukonat diubah kembali menjadi ribosa 5-fosfat menggunakan enzim yang sama dan menghasilkan NADPH dan CO2. NADPH pada tahap ini digunakan untuk sintetis lemak dan juga kolesterol. Ribosa 5-fosfat diubah kembali menjadi ribosa 5-fosfat menggunakan enzim yang sama. Nah, ribosa 5-fosfat ini bisa digunakan sebagai nukleotida, koenzim, dan juga DNA dan RNA. Pada tahap non-oksidatif, ribosa 5-fosfat ini bisa diubah kembali menjadi glukosa 6-fosfat ataupun gliseraldehyde 3-fosfat dan fruktosa